Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai trigger yang sebelumnya sudah disampaikan. Jadi, kita sudah membuat trigger yang disebut TRG Product Reorder. Jadi di situ dikatakan bahwa jika jumlah barang saat ini kurang dari jumlah minimum yang diperbolehkan, maka reorder diset menjadi 1. Nah, untuk mengetes itu, maka kita akan mencoba mengupdate jumlah barang saat ini dari barang yang namanya 11 key ER menjadi 4. Nah, setelah proses update selesai, maka trigger akan otomatis dipanggil. Sehingga pernyataan update di dalam trigger itu akan menyebabkan reorder diubah menjadi 1 untuk setiap produk yang nilainya di bawah minimum stok yang diperbolehkan. Kita mungkin akan lebih jelas dengan melihat pada gambar 833. Nah, di sini kita melihat bahwa pada awalnya, yaitu ada yang saya berikan kotak itu. Pada awalnya produk dengan kode 11 QER31. Jumlah barang saat ini adalah 8. Kemudian kita mengubah barang itu, kita mengubah jumlah stok barang saat itu dari 8 diubah menjadi 4. Ya, diupdate di sini. Kita update produknya, kita ubah. Ini update-nya ini menggunakan perintah SQL biasa, bukan trigger. Yang penting stok produk saat ini dari 8 diubah menjadi 4. Nah, karena jumlahnya berubah menjadi 4 dan berarti kurang dari jumlah minimum yang diperbolehkan, maka reorder akan diubah menjadi 1, yang artinya akan dilakukan penambahan stok karena jumlah barang sudah nilainya kurang dari jumlah minimum barang yang diperbolehkan. Nah, trigger yang sudah kita bahas tadi seolah-olah sepertinya sudah berjalan dengan baik, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mengurangi minimum kuantitinya? Bagaimana apa yang terjadi jika kita mengubah jumlah minimum yang diperbolehkan? Jadi sebelumnya kita mengubah jumlah barang saat ini. Bagaimana kalau kita mengubah bukan jumlah saat ini atau PKO, tapi kita mengubah P-min-nya. Jadi misalnya kita mengubah P-min, ya. Nah, di sini P-min ini kita ubah dari 5 menjadi 7. Kalau tadi kan yang diubah jumlah saat ini, sekarang yang diubah adalah jumlah minimum yang diperbolehkan. Dari 5 diubah menjadi 7. Nah, ketika 5 diubah menjadi 7, atau jumlah minimum yang diperbolehkan dari 5 diubah menjadi 7. Dengan demikian, jumlah barang saat ini kurang dari 7, yang merupakan jumlah stok barang yang diperbolehkan. Tetapi dengan trigger itu, jumlah barang saat ini yang kurang dari jumlah minimum itu sudah terpenuhi, namun jadi sepertinya sudah terpenuhi jumlah barang saat ini kurang dari jumlah minimum yang diperbolehkan, kurang dari 7. Tetapi kalau kita lihat itu reordernya itu masih 0 nilainya. Masih nilainya 0. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan kalau kita lihat dari triggernya ini, insert atau update pada
field atau atribut QOH ya. Sehingga kalau kita mengubah atribut pmin atau mengubah atribut jumlah barang minim diperbolehkan, maka triggernya ini tidak akan dijalankan, karena trigger ini dijalankan terhadap atribut tertentu. Apabila atribut tertentu apabila proses itu terjadi, proses manipulasi insert atau update atau delete terjadi pada atribut tertentu. Jadi ini tidak bisa dijalankan ini. Untuk menghindari permasalahan ini, maka kita akan mengubah triggernya. Tadinya triggernya ini after insert or update dari jumlah saat ini saja, PQOH saja, tapi kita sekarang tambahkan dengan pmin. Ya ini kalau ini, nah triggernya ini hanya PQOH saja. Sekarang kita ubah trigger yang baru. Jadi untuk atribut pmin juga. Nah sehingga sekarang trigger ini terjadi setelah insert atau update, tidak hanya jumlah barang saat ini, tapi juga jumlah barang diperbolehkan. Nah sehingga kita lihat kalau kita mengubah pmin, itu juga reordernya juga tetap berubah menjadi 1 ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai store prosedur. Pembahasan mengenai store prosedur ini akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih.